Selamat datang kembali cuy. Jangan lupa bantu subscribe ya, biar aku semangat membuat video lagi. Langsung kita mulai alur ceritanya. Dimana cerita sebelumnya, Jae-in menghampiri Sung Jinwoo dan mengendus-endus bau tubuhnya. Dia sangat terkagum karena Jinwoo sangat wangi. Jae-in bertanya, "Apa kamu seorang hunter?" Kemudian dia melihat tanda mengenal milik Jinwoo. Dia berkata, "Kamu rank E, ya sudah, tidak apa-apa, pergilah dan hati-hati." Jae-in berpikir, apakah karena rank dia terlalu rendah, terus dia tidak memiliki bau, bahkan dia sangat wangi. Tak lama Jinwoo sudah berkumpul dengan tim penambang. Karena Jinwoo terlambat, dia menjelaskan yang telah terjadi saat bertemu Jae-in. Ketua tim berkata, "Kamu ini lelaki yang beruntung. Sangat jarang punya kesempatan untuk berbicara kepadanya, walaupun sekali saja. Dia mungkin sedang patroli untuk berjaga jika bos Dongwon meninggalkan sarangnya. Dia wanita yang sangat waspada." Setelah mendengar penjelasan ketua tim, Jinwoo berpikir, "Walah, jadi itu alasannya dia berada di situ." Seorang penambang juga berkata, "Hunter Jae-in bisa mencium bau dari para hunter dan katanya sih lumayan buruk. Dia bilang sejenis karakter psikologi yang unik. Oleh karena itu, dia suka menutupi hidungnya dengan sapu tangan. Katanya dia susah bernapas kalau dekat dengan hunter." Jinwoo juga kaget dengan penjelasannya. Dia berpikir, "Oh, jadi itu alasannya. Dia bertanya kepadaku kalau aku ini seorang hunter atau bukan." Setelah bekerja dengan sangat giat, Jinwoo mendapatkan bayaran. Ketua tim berkata, "Apakah besok kamu masih bisa datang kembali? Besok ada raid gate di rank A, tapi besok yang akan raid adalah tim B, bukan tim A." Jinwoo yang mendengar terkejut dan berpikir, apakah mereka membagi kekuatan mereka menjadi dua untuk menyelesaikan Dongwon rank A. Dengan serius Jinwoo berkata, "Besok aku harus menunggu di mana?" Ketua menjawab, "Kamu membuat keputusan yang tepat, Masung. Besok aku akan menghubungimu." Kemudian kita berpindah di sebuah apartemen cuy, dimana tempat tinggal Hunter Jae-in berada. Dia masih penasaran yang menelpon seseorang untuk mencarikan informasi tentang Sung Jinwoo. Tetapi asosiasi sudah mengunci semua informasi tentang Jinwoo. Jae-in bahkan terkejut karena hampir semua serikat menginginkan informasinya. Bahkan Jae-in masih sangat gelisah mengingat bau badan Jinwoo. Dia berpikir, dari semua hunter yang pernah aku temui, kenapa hanya dia yang berbeda? Dia adalah yang pertama yang memiliki bau sangat wangi. Hari ini sudah berlalu. Jinwoo sudah berada di kelompok penambang. Jinwoo masih teringat dengan tim masa lalunya, tetapi dia tersenyum dan sudah melupakan kisah tersebut. Ketika sudah berkumpul, semua tim penambang didatangi ketua raid yang bernama Son Gi-hun. Dia berkata, "Apakah boleh meminjam seseorang dari tim penambang? Hunter kami yang biasanya membawa barang tidak datang hari ini." Tetapi dari semua orang tidak ada yang berniat karena membawa barang yang berat dan resiko yang tinggi. Ketika semua orang terdiam tanpa kata, Jinwoo mengangkat tangannya dan berkata, "Aku bersedia." Semua orang terkejut dengan keputusan Jinwoo, karena dari semuanya cuma dia yang cuma rank E, tetapi dia dengan santainya mau memasuki Dongwon rank A. Kemudian Jinwoo membawa tas dan ketua tim berpikir, walaupun dia cuma rank E, dia tidak kelihatan kesulitan waktu membawanya. Dia berkata, "Apakah barangnya terlalu berat?" Jinwoo menjawab, "Tidak, ini lebih ringan dari perkiraan." Kemudian, semua tim raid akhirnya memasuki Dongwon. Tak butuh waktu yang lama, mereka menyadari dan sudah mengatur posisi bertahan. Serigala menerjang dengan taring yang sangat tajam, tetapi bisa diatasi dengan mudah oleh para hunter. Dari waktu ke waktu, serigala terus bermunculan, tetapi dengan gesitnya bisa dikalahkan dan penyihir menggunakan apinya untuk membunuh serigala. Alhasil, semua bisa dikalahkan. Tetapi mereka terheran karena serigala yang seharusnya di Dongwon rank C, tetapi bisa berada di Dongwon rank A.
Alasan lebih tepatnya, serigala lebih lemah dan terlalu rendah di rantai makanan. Biasanya mereka yang diburu. Jinwo yang baru saja menyadari jika serigala ada bekas ikatan tali di lehernya, dia berkata, "Sepertinya ada yang memelihara mereka. Sepertinya ada monster yang pintar di balik ini." Ketua tim menjawab, "Kau benar. Itu berarti mereka digunakan cuma untuk berburu." Tak butuh waktu lama, perkiraan mereka benar. Monster muncul yang membuat semua hunter sangat ketakutan. Karena yang datang orc berjumlah banyak. Monster mencoba menyerang dengan tombaknya yang langsung menuju ke arah ketua tim. Tetapi dia memiliki tameng dan berlindung dari serangan yang membuat tombaknya terpental. Serangan terus berdatangan. Monster mengayunkan kapaknya, tetapi mereka bisa mengatasinya. Penyihir berusaha mensummon 2 prajurit yang memiliki kekuatan setara rank A. Dia berpikir, "Ini adalah serangan andalanku yang selalu aku simpan. Jika prajurit terluka, manaku juga terkuras. Bahkan aku tidak bisa menggunakan sihir lain setelah mensummon." Prajurit bertarung dengan baik, bahkan bisa mengalahkan monster. Tetapi dari waktu ke waktu, mereka kesusahan menghadapinya. Dari hunter yang tangannya terpotong, hampir terbunuh, walaupun penyihir menggunakan mantra dan bisa menangkap monster, tapi itu tidak bertahan lama. Ketika seorang healer menyembuhkan tangan yang terpotong, monster dari belakang sudah bersiap untuk menebasnya. Tetapi Jinwo menggunakan mode asasinnya yang bisa menghilang. Monster terangkat ke udara sampai merintih kesakitan. Bahkan Jinwo melubangi tubuh monster dan bahkan memotongnya. Bahkan sampai membuat healer ketakutan. Dia bahkan berpikir, apa yang sebenarnya terjadi? Jinwo dengan kemampuannya juga menyerang, walau di bagian yang vital saja. Bahkan ketua menyadari jika pertarungan yang sekarang lebih mudah dari sebelumnya, karena semua hunter bisa membunuh monster dengan mudah. Dari pertarungan yang sangat sulit, mereka akhirnya bisa mengalahkan semua monster. Tetapi seorang hunter menyadari yang dilakukan Jinwo. Dia berpikir, pembawa barang itu mungkin berpikir kita tim yang bodoh. Dengan adanya spellcaster, tidak mungkin skill seperti itu ketahuan. Dia pasti punya alasan untuk menyembunyikan kekuatan dia. Dari semua hunter juga sangat penasaran kenapa monster tiba-tiba menjadi gampang dilawan. Ketua berkata, "Kalian benar, pergerakan monster memang terlihat aneh di akhir pertarungan. Ini baru masuk, kita sudah diserang dengan monster seperti itu. Kita tidak tahu seperti apa pos Dongwen nantinya." Semua hunter juga merasakan takut dan berkata, "Jika ini dilanjut, bukankah sangat berbahaya? Kenapa kita tidak mundur saja?" Ketua berpikir, "Kalau aku berhasil hari ini, secara resmi aku akan menjadi pemimpin yang sah dari penyerangan ini. Karena aku baru dipromosikan menjadi ketua tim yang pertama kalinya. Jadi sebenarnya pertarungan ini adalah debutku. Ini adalah kesempatan untuk menjadi ketua yang sah sebenarnya." Tetapi dengan berat hati, ketua tim berkata, "Baiklah kalau begitu, untuk sekarang ayo kita kembali dulu." Semua yang mendengar sangat lega dengan keputusannya, dan mereka pun menuju pintu keluar Dongwen. Tetapi ketika sudah sampai, mereka terkejut karena pintu Dongwen telah terkunci dengan sihir tingkat tinggi. Kemudian penyihir berusaha membuka dengan sihirnya. Tak lama mereka terkejut dengan tekanan yang membuat mereka terdiam dan terpaku dengan pancaran kekuatan yang besar. Ketika penyihir berusaha membuka, tetapi dia malah muntah darah dan merasa semua badannya tersiksa. Ketua tim menoleh ke belakang. Dia sangat ketakutan karena di belakangnya sudah ada lebih dari 50 monster yang menunggunya. Monster menunjuk ke arah ketua tim. Dia berkata, "Manusia, aku berharap bertemu dengan kalian. Bagi siapa yang telah berani melawanku, pilih mati di tangan pasukanku atau ikuti pasukanku." Tanpa pikir panjang, ketua berkata, "Kami akan mengikutimu." Monster memberikan petunjuk jalannya dengan terpaksa mereka mengikutinya. Ketua berkata, "Masung, kita akan melakukan serangan kejutan ke pos Dongwen saat kita di sana.
Saat kita mengalihkan perhatiannya, kau harus lari dan meminta bantuan jika sudah di luar. Dan si cewek menambahkan, aku ingin minta tolong juga. Ini tidak banyak, tapi ini sangat berarti. Tolong antarkan catatan ini ke keluargaku kalau kau bisa berhasil keluar. Dengan wajah imutnya, dia berkata, aku membawanya dulu, tapi tidak perlu bagiku untuk mengantarkannya, ucap Jinwo. Nah, kita berpindah di luar Dongwon, cuy. Di mana sang idaman hati, yaitu Jae-in, mencari Sung Jinwo di tim penambangnya. Dia mencoba melihat semua karyawan, tetapi dia tidak menemukannya. Dia berpikir, dia kok nggak ada di sini ya? Apa dia sudah keluar dari pekerjaan penambang ini? Kemudian dia bertemu dengan ketua penambang dan berkata, halo pak, ngomong-ngomong apa Hunter Sung Jinwo tidak datang hari ini? Ketua menjawab, kalau Tuan Sung baru saja masuk Dongwon sebagai porter. Jae-in sangat terkejut. Dia berpikir, seorang hunter rank E masuk ke rank A secara sukarela sebagai porter. Kemarin dia membawa senjata. Ketika masuk ke sarang bos, aku tidak mungkin salah. Dia sungguh mencurigakan. Kemudian Jae-in memutuskan memasuki Dongwon. Dia baru sadar jika tidak membawa senjata. Dia mencoba meminjam ke tim penambang, tetapi ketua cuma memberikan cangkul untuknya. Jae-in mengembalikan cangkulnya karena dia menginginkan pedang atau tombak. Ketua juga menjelaskan bahwa mereka cuma tim penambang, jadi tidak membawa senjata. Dengan tangan kosong, Jae-in menuju ke Dongwon. Setiba di depan, dia berhenti sejenak. Ketua berkata, Hunter Cha, apa kau ingin masuk dengan tangan kosong? Dengan rasa malu, akhirnya dia kembali dan mengambil cangkulnya. Kemudian kita berpindah ke dalam Dongwon. Mereka merasa panik di tengah-tengah kerumunan monster yang sangat kuat. Mereka sangat yakin untuk menyerang setelah diberi tanda dari ketua. Tetapi bos Dongwon membuka topengnya dan mengeluarkan tekanan yang sangat kuat, sampai mereka merasakan tubuhnya terkoyak. Semua hunter sangat ketakutan. Mereka berpikir bahwa bos Dongwon bukan tandingan mereka semua. Yang mereka rasakan saat ini cuma rasa putus asa. Dengan wajah pucatnya, ketua bertanya, kenapa kamu membawa kami ke sini? Melihat semua tentaramu saja sudah bisa menghabisi kita dengan mudah. Bos Dongwon menjawab, ini cuma untuk hiburan. Sampai waktu kami untuk berada di sini habis. Kita akan membunuh kalian satu persatu untuk hiburan pasukanku. Akan tetapi, sepertinya ada yang aneh di antara kalian manusia. Mendengar perkataan bos Dongwon, ketua sangat ketakutan. Dia berpikir, kita bahkan tidak dianggap sebagai musuh, melainkan seperti mainan, dan cuma hiburan untuk mereka saja. Dengan terpaksa ketua berteriak, semuanya serang! Tetapi semua tim yang saat ini sangat merasa ketakutan, bahkan semangat untuk hidup pun seperti sirna. Ketua yang melihat kondisi tim partinya dengan berat hati menyerang bos Dongwon sendiri. Dia berlari dan melompat untuk menyerang. Tetapi bos Dongwon bisa membuat tameng dari es, yang membuat sang ketua terpental dan jatuh. Ketika hendak bangkit untuk berusaha berdiri pun, bos Dongwon menggunakan skill gravitasinya yang membuat sang ketua dibanting berulang kali sampai terhempas ke tanah. Semua tim cuma bisa menyaksikan bahwa ketua timnya disiksa sampai parah. Tetapi ketika hendak menghantam ke tanah lagi, Jinwo menangkapnya dan membawa ke bawah. Dengan tatapan ganasnya, Jinwo berkata, hei mas ketua, Dongwon ini adalah properti milik guild kalian. Jadi aku tidak bisa langsung ikut campur begitu saja. Tetapi tim ini sepertinya akan dihancurkan. Bisakah aku membunuh semua monster yang ada di sini? Ketika akan menjawab, ternyata ada monster yang akan menyerang Jinwo dari belakang. Tetapi dengan skill gravitasi milik Jinwo, monster itu bisa diangkat dengan mudah, lalu dihantamkan ke atas dan bawah sampai tertancap di atas. Ketua tim sangat terkejut dengan kekuatan dia. Kemudian Jinwo mengulangi perkataannya untuk diperbolehkan atau tidak untuk membantunya. Dengan wajah babak belur, ketua berkata,
Tolonglah kami. Aku minta tolong bantulah kami. Dengan pancaran kekuatan, sang monster berkata, walaupun kamu hanyalah manusia biasa, tapi seberapa lama kamu bisa bertahan melawan kita semua? Dengan tenang, Jinwo menjawab, sayangnya ini pertandingan yang akan mengerikan bagimu. Dengan senyum tipisnya berkata, majulah wahai bayanganku. Satu persatu prajurit bayangan pun muncul di belakang Jinwo, yang menambah keren suasananya cuy. Kemudian kita berpindah dulu di luar Dongwon cuy, dimana Hwa Jinchul datang untuk melihat yang dilakukan Sung Jinwo memutuskan bekerja sebagai penambang. Kemudian ketua penambang bertanya, apa yang terjadi sampai inspektur dari asosiasi datang ke tempat ini? Hwa Jinchul menjawab, aku cuma ingin bertemu dengan Sung Jinwo. Apakah dia ada di sini? Kemudian ketua penambang menjelaskan bahwa kuil The Hunter kekurangan seseorang pembawa barang, dan Jinwo yang ikut dengan mereka. Bahkan Hunter rank S, Cha-in juga memasuki Dongwon. Tadi dia juga menanyakan tentang Jinwo. Setelah mendengar penjelasannya, Hwa Jinchul akhirnya memutuskan untuk memasuki Dongwon. Setelah berjalan dekat Dongwon, aura dengan kekuatan yang besar membuat Hwa Jinchul terkejut. Dia berpikir, apa ini? Sungguh energi yang mengerikan. Aku merasa tubuhku seakan terkoyak. Kemudian tim asosiasi mencoba mengukur rank Dongwon. Mereka sangat kaget karena Dongwon yang dimasuki mereka adalah gate yang berbahaya di antara gate rank A yang lain. Akhirnya mereka memasuki Dongwon karena khawatir dengan keadaan Hunter yang di dalam. Kemudian di lain sisi cuy, nih pujaan hati sudah berada di dalam Dongwon. Dia juga terkejut karena banyak orc yang mati. Dia berpikir yang membunuh monster itu adalah dari timnya. Ketika Cha-in merasakan bahwa kekuatan yang kuat, dia juga mulai waspada. Kemudian kita berpindah lagi cuy, di pertempuran Sung Jinwo. Dia masih dihina oleh bos Dongwon karena kalah jumlah prajurit. Tetapi untuk Jinwo, hal tersebut bukan suatu hal masalah. Dan Hunter yang melihat prajurit milik Jinwo sangat kaget, karena Jinwo bisa mensummon dengan jumlah yang banyak. Bahkan mereka juga berpikir, bagaimana bisa energi yang mengerikan ini berasal dari manusia. Pertempuran yang sengit pun terjadi. Igris dengan mudah mengalahkannya. Bahkan Jinwo juga bertempur dan mencapik dengan kecepatannya. Bahkan dengan sekali lompat bisa membunuh puluhan monster. Ketika ingin menyerang, Jinwo dikejutkan dengan sebuah ledakan yang membuat prajurit bayangannya menghilang. Bos berkata, kenapa kau begitu sombong? Hanya karena punya boneka tidak berguna itu. Kau akan kehabisan mana sebelum mengalahkanku. Dengan melompat dan bersiap menyerang, Jinwo berkata, kau akan mati sebelum itu semua terjadi. Ketika Jinwo menyerang, bos sudah memasang perisai yang membuat Jinwo harus mundur. Tetapi bos Dongwon menggunakan sihirnya yang ingin menghancurkan pasukan Jinwo sekaligus, dan boom! Dan semua pasukan Jinwo sudah menghilang semua. Kemudian dia mengambil poison di inventory untuk mengisi lagi mana yang terkuras. Setelah selesai minum, Jinwo berkata, bangkitlah. Semua orc yang dikalahkan langsung bangkit kembali. Jinwo berkata, prajuritmu memang banyak, tapi mereka nanti akan menjadi prajuritku. Dan jika aku sudah mengalahkanmu, kau juga akan menjadi milikku juga. Kemudian semua prajurit sudah saling adu mekanik cuy. Jinwo sangat tertarik dengan pertempuran antar jenderal. Si Iron yang menangkis serangannya dan bisa membelokkan pedangnya. Tak terduga Iron menggunakan kepalanya untuk menyerang. Alhasil monster langsung sedikit terpental dan langsung dihantam kepakai palu. Di pertarungan Igris, dia diserang dua jenderal. Dia menangkis dan bisa menghindarinya dan menancapkan pedangnya ke belakang kepala yang membuat langsung terbunuh. Yang satu masih berusaha menyerang, tetapi masih bisa ditangkis olehnya dan dihempaskan sampai terbang ke arah Iron dan langsung boom. Semua jenderal bisa dikalahkan cuy. Setelah melihat semua jenderal sudah terbunuh, bos langsung menyerang Jinwo. Tetapi serangan yang berupa sebuah kutukan
tidak mempan untuk Jinwo, karena dia kebal ke semua efek status. Kemudian prajurit penyihir melemparkan bola api yang besar ke arah bos, yang membuat perisai yang tadi kokoh sekarang pecah. Bos Dongwen pun marah. Dia ingin menyerang Jinwo dengan semburan api yang sangat besar, tetapi Jinwo bisa menghindar, bahkan langsung ke arah kepala bos, dan langsung menusuk matanya yang membuat sang bos meraung kesakitan. Cha-in yang baru datang di pintu masuk sangat terkejut dengan semua yang terjadi, di mana Jinwo bertarung dengan ganasnya dan prajurit bayangan yang berjumlah banyak. Kemudian Cha-in menghampiri tim party yang terluka untuk melihat keadaannya dan menyuruh mereka agar keluar Dongwen. Ketika ketua Wo Jinchul sudah berada di dalam Dongwen, dia sangat terkejut karena dia melihat pertempuran yang sangat brutal. Dan dengan semua yang terjadi, dia berkata, "Apa yang sedang terjadi di depan mata kita ini?" Cha-in menjawab, "Mereka makhluk yang disummon oleh pria itu." Dengan melihat Jinwo yang bertarung dengan kecepatannya, Wo Jinchul berkata, "Pria itu, maksudmu Hunter Sung Jinwo? Apakah benar?" Pertarungan yang terjadi sangatlah sengit. Jinwo berpikir, jika aku menggunakan pedang, dampak yang terjadi cuma sedikit. Kemudian Jinwo menghilang pedangnya dan mencoba mengepakkan tangannya yang ingin memukul, dan boom! Bos Dongwen bahkan sampai terjatuh di hadapan Jinwo. Dia berkata, di saat seorang penyihir kehilangan perisainya, mereka sudah tidak punya lagi kesempatan menang. Kemudian prajurit bayangan menusuknya yang membuat Bos Dongwen terbunuh. Dan pertarungan yang berlangsung masih bisa diatasi prajurit bayangan yang lain. Tak lama itu muncul, karena berhasil mengalahkan bos, tetapi Jinwo tidak berniat untuk mengambil yang bukan haknya. Sebagai gantinya, Jinwo akan membangkitkan Bos Dongwen dengan satu kata, "Bangkitlah." Ya, seperti itu ya cuy. Kita lanjut di video selanjutnya. Apakah yang akan dilakukan ketua Wo Jinchul dan Cha-in ketika mereka melihat sendiri kekuatan seorang hunter rank E? Jangan lupa subscribe ya bro, biar tidak ketinggalan video selanjutnya. We will rock you. We will rock